Oke, kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Ini ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang membedakan makhluk hidup dan benda mati? Ini kemudian kita pakai alat aja. Terus, mengapa kita perlu mengelompokkan makhluk hidup? Dan bisakah kalian menyebutkan makhluk hidup yang ada di sekitar kalian? Yang pertama, apa yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Nanti tolong dijawab ya. Terus yang kedua, mengapa kita perlu mengelompokkan makhluk hidup? Terus bisakah kalian menyebutkan makhluk hidup yang ada di sekitar kalian? Ini pertanyaan ini nanti coba kalian diskusikan. Nah, selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan peranannya. Peserta didik dapat mengidentifikasi komponen lingkungan hidup. Nah, selanjutnya bagaimana kita tahu sesuatu benda hidup atau benda mati? Nah, itu jawabannya gampang ya. Bisa kita lihat berdasarkan karakteristik tertentu seperti pergerakannya, pertumbuhannya, dan reproduksinya. Di sini ini ada gambar ular, ada gambar pohon kelapa, ada pohon, ini ada orang lagi baca buku, ada rumput. Nah, dari gambar ini kira-kira menurut kalian mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang bukan? Ya, yang dimaksud dengan makhluk hidup atau benda hidup jelas ya, ular nih benda hidup, rumput, manusia, kemudian kalau benda tak hidup itu ada batu, sinar matahari, awan, itu adalah benda tidak hidup. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ini ada karakteristik makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Ya, jadi makhluk hidup itu pasti bernafas atau melakukan yang namanya respirasi. Ini di sini ada ayam. Ayam itu bernafas. Kemudian memerlukan makanan atau nutrisi. Ketika makhluk hidup itu tidak makan atau tidak memperoleh nutrisi, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah tubuhnya menjadi lemas, lama-kelamaan akan mati. Itu bisa jadi seperti itu. Kemudian tumbuh dan berkembang. Untuk tumbuh dan berkembang, seperti yang kalian ketahui bahwa dari dulu baru lahir tuh bayi, lama-kelamaan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya itu pasti akan mengalami yang namanya tumbuh dan berkembang. Coba kita cari tumbuh dan berkembang. Nah, nih contohnya ini di sini ada pohon mana ya? Nih, kecambah nih. Contohnya bisa kalian lihat di kecambah nih. Awal mulanya dia dari cambah nih. Makin besar. Ini adalah contoh tumbuh dan berkembang. Kemudian bereproduksi. Bereproduksi itu contohnya kayak ayam bertelur, kemudian sapi melahirkan, seperti itu. Kemudian peka terhadap rangsangan atau iribilitas. Nah, ini contohnya. Ketika kalian dicubit oleh teman kalian, pasti secara otomatis kalian akan kesakitan atau gitu. Dan selain itu juga kalian akan refleks membalas, biasanya seperti itu. Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ini contohnya ketika kalian lari di bawah terik sinar matahari, secara otomatis kulit kalian akan berkeringat. Nah, itu mengeluarkan zat sisa atau disebut dengan ekskresi. Selanjutnya adalah bergerak. Salah satu karakteristik makhluk hidup itu adalah bergerak. Nih, batu yang ada di gambar ini bergerak atau tidak? Sudah pasti tidak ya, tapi kalau rumput, ayam, pohon ini bergerak. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu dapat beradaptasi. Nah, selanjutnya adalah karakteristik benda mati. Yang pertama, benda mati itu tidak memiliki ciri-ciri ya. Contohnya ini udah ada di gambar ya. Ada batu, pasir, kemudian ada air, atau benda-benda yang tidak dapat tumbuh atau berkembang biak. Selama-lamanya kalau satu ya tetap satu. Atau yang ada di lingkungan sekitar kelas kita tuh ada meja, kursi, seperti itu ya. Selanjutnya adalah lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup ini adalah interaksi antara komponen
abiotik dan komponen biotik. Kalau di gambar ini yang dimaksud dengan komponen biotik itu adalah komponen yang hidup, ada zebra, ada rusa, ada pepohonan, itu adalah komponen biotik ya. Dan kalau untuk abiotiknya itu ada batu, air, kemudian apalagi udara, itu adalah komponen abiotik. Nah, selanjutnya ada namanya komponen lingkungan hidup. Nah, yang pertama komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup yang ada di bumi. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen fisik kimiawi yang dapat mempengaruhi ketahanan makhluk hidup di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Itu adalah komponen lingkungan hidup yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik gitu. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengapa sih makhluk hidup itu perlu dikelompokkan. Yang pertama itu untuk memudahkan dalam mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Dan yang kedua adalah mengelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Dan terakhir itu adalah menciptakan keteraturan dalam klasifikasinya. Seperti itu. Itu adalah alasan mengapa makhluk hidup itu dikelompokkan. Nah, sebenarnya pengelompokan makhluk hidup itu ada sejarahnya. Yang pertama itu yang memperkenalkan adalah Aristoteles. Nah, beliau ini mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan lingkungan hidupnya. Sedangkan Carolus itu mengembangkan sistem klasifikasi yang lebih modern. Nah, makhluk hidup itu kan beragam. Jadi, ketika ditanya apa itu keanekaragaman hayati, yaitu variasi makhluk hidup di bumi. Itu adalah, apa sih yang menyebabkannya? Yaitu karena lingkungan kita yang berbeda-beda dan proses evolusi. Kemudian keanekaragaman hayati berdasarkan habitatnya. Di sini ada daratan, itu contohnya singa, pohon jati. Kalau di perairan itu ada ikan dan terumbu karang. Kalau di udara itu ada burung dan kelelawar. Selanjutnya ada keanekaragaman berdasarkan fungsi. Yang pertama itu sebagai produsen. Nah, produsen ini adalah tingkatan paling bawah. Nah, produsen itu adalah tumbuhan hijau yang membuat makanannya sendiri. Artinya tumbuhan itu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Di tingkatan kedua itu ada yang namanya konsumen. Nah, konsumen ini adalah hewan dan manusia yang memakan organisme lain. Dan yang terakhir itu ada namanya dekomposer. Nah, dekomposer ini adalah jamur dan bakteri yang memecah sisa-sisa makhluk hidup. Biasanya kalau kayak hewan-hewan yang sudah mati dan menjadi bangkai itu dia akan diurai oleh yang namanya dekomposer. Nah, di sini ada soal latihan. Ini yang pertama. Ada pertanyaan, contoh dari makhluk hidup adalah titik-titik. Ini apa itu? Di atas itu adalah jawabannya apa? Nah, itu nanti silakan kalian jawab di buku latihan kalian masing-masing ya. Kemudian ini soal selanjutnya, siapa yang mengembangkan sistem klasifikasi modern makhluk hidup? Tadi juga sudah dijelaskan ya. Di sini ada Aristoteles, Carolus, Charles Darwin, Alexander Fleming. Kemudian ada apa peran jamur dan bakteri dalam ekosistem? Apakah sebagai produsen, konsumen, dekomposer, atau herbivora? Selanjutnya, di situ ada gambar batu. Nah, contoh dari benda mati adalah, ada air, batu, dan kursi. Yang kedua ada kucing dan ikan, pohon jati dan batu, dan yang terakhir ada meja, pohon, dan pasir. Nanti silakan kalian jawab mana yang benar. Kemudian, apa fungsi utama tumbuhan hijau dalam ekosistem? Yang pertama ada dekomposer, konsumen, produsen, atau pengurai. Tadi kalau tumbuhan itu kan bisa sebagai apa gitu kan, karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, ciri-ciri benda mati ini di situ ada aliran sungai, bertumbuh, bernafas, bergerak, dan yang terakhir tidak memiliki ciri-ciri. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan diskusinya. Nah, untuk pertanyaan diskusi ini silahkan kalian jawab di kolom komentar ya, dan sebutkan nama serta kelas.